Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elinda Riantika Sari dari kelas 3A akan menjelaskan tentang konsep dan prinsip desain. Berikut akan dijelaskan tentang konsep dan prinsip desain. Sebelum kita membahas tentang konsep dan prinsip desain, perlu kalian ketahui apakah yang dimaksud dengan desain. Desain adalah langkah pertama dalam fase pengembangan untuk pro engineer manapun yang bertindak sebagai pondasi untuk semua software engineering dan pemeliharaan software dengan langkah-langkah yang mengikutinya. Pokok pembahasan yang akan kita bahas ada 4. Yang pertama ada konsep desain, yang kedua ada prinsip desain, yang ketiga ada proses desain, dan yang keempat ada desain modular efektif. Yang pertama ada konsep desain. Konsep desain. Konsep desain terbagi menjadi 6, yaitu yang pertama ada abstraksi, yaitu menentukan prosedur dan data dan masih menekan detail tingkat rendah. Ada 3 macam bentuk abstraksi. Yang pertama ada abstraksi prosedural, yaitu urutan instruksi yang diberi nama yang mempunyai fungsi tertentu dan terbatas. Yang kedua ada abstraksi data, yaitu kumpulan data yang bernama yang menggambarkan objek data. Yang ketiga ada abstraksi kontrol, yaitu mengimplikasikan suatu mekanisme kontrol program tanpa menentukan detail internal. Konsep yang kedua adalah penyaringan. Pada setiap langkah penyaringan, satu atau beberapa instruksi dari program yang diberikan didekomposisi ke dalam instruksi yang lebih detail. Yang ketiga ada modularitas, yaitu atribut tunggal dari perangkat lunak yang memungkinkan sebuah program untuk dikelola secara intelektual. Di sini ada 5 kriteria yang memungkinkan kita untuk mengevaluasi suatu metode desain dengan menentukan sistem modular yang efektif. Yang pertama ada dekomposisi modular, komposabilitas modular, kemampuan pemahaman modular, kontinuitas modular, dan proteksi modular. Konsep desain yang selanjutnya adalah arsitektur perangkat lunak, yaitu mencakup struktur keseluruhan perangkat lunak dan cara di mana struktur memberikan integrasi konseptual bagi suatu sistem. Yang kelima adalah hierarki kontrol, yaitu struktur program mempresentasikan organisasi komponen program serta mengimplikasikan suatu hierarki kontrol. Dan konsep desain yang terakhir yaitu struktur data. Struktur data adalah representasi dari hubungan logis antara elemen-elemen data individual. Pokok pembahasan yang kedua adalah prinsip desain. Prinsip desain. Prinsip desain dibagi menjadi 5 prinsip. Yang pertama adalah prinsip keseimbangan. Prinsip keseimbangan bertujuan dalam sebuah karya diskomfis adalah menarik dilihat. Desain komunikasi visual sebagai media komunikasi yang bertujuan untuk mentransfer informasi secara jelas sekaligus estetis memerlukan keadaan keseimbangan pada unsur yang ada di dalamnya. Dalam hal ini, komponen desain harus seimbang. Desainer harus memadukan keseimbangan antara tulisan, warna, ataupun gambar. Prinsip yang kedua yaitu prinsip kesatuan. Prinsip kesatuan dapat membantu semua elemen menjadi sebuah kepaduan dan menghasilkan tema yang kuat, serta mengakibatkan sebuah hubungan yang saling mengikat. Prinsip yang ketiga ada ritme. Ritme adalah pembuatan desain dengan prinsip yang menyatukan irama atau pengulangan variasi. Prinsip yang keempat ada penekanan atau empasis. Penekanan atau empasis mewujudkan hal yang perlu ditonjolkan lebih dari yang lain sehingga dapat mengarahkan pandangan khalayak sehingga apa yang mau disampaikan dapat tersalurkan. Dan prinsip desain yang kelima adalah proporsi.
yaitu perubahan ukuran atau size tanpa perubahan ukuran panjang, lebar, atau tinggi, sehingga gambar dengan perubahan proporsi sering terlihat distorsi. Dan pokok pembahasan yang selanjutnya adalah proses desain. Sebelum kita membahas tentang proses desain, kita akan membahas terlebih dahulu tentang desain software. Apakah yang dimaksud dengan desain software? Desain software adalah sebuah proses iteratif di mana kebutuhan diterjemahkan ke sebuah blueprint untuk mengonstruksi software. Proses desain dibagi menjadi dua tahap. Yang pertama preliminary design dan yang kedua detail design. Tahap pertama yaitu preliminary design. Pada tahap ini difokuskan dengan transformasi dari kebutuhan ke dalam data dan arsitektur software. Tahap yang kedua yaitu detail design. Pada tahap ini difokuskan pada penghalusan representasi arsitektur yang berisi struktur data detail dan algoritma untuk software. Agar dihasilkan desain yang kriteria yang baik, maka suatu desain harus memperlihatkan organisasi hierarki yang mengontrol elemen-elemen software berkenaan dengan modul, berisi representasi yang berbeda dan terpisah dari data dan prosedur, dan membentuk modul yang memperlihatkan karakter fungsi yang tidak saling bergantung. Pokok pembahasan selanjutnya yaitu desain modular efektif. Desain modular efektif. Modular desain mereduksi kompleksitas masalah, menyediakan fasilitas untuk melakukan perubahan dalam hal pemeliharaan, dan memudahkan implementasi dengan pengembangan paralel dari bagian-bagian yang berbeda dalam suatu sistem. Adapun keuntungan utama dari modularity efektif, yaitu mengurangi pengaruh perubahan pada testing atau pengujian dan maintenance atau perawatan. Selain itu, keuntungan lainnya yaitu cohesion. Cohesion merupakan sebuah ekstensi alami dari konsep informasi yang disimpan. Sebuah modul dapat menampilkan sejumlah task dalam sebuah produk dengan interaksi kecil dengan lainnya. Tujuan dari cohesion sendiri yaitu untuk mencapai cohesion yang tinggi untuk modul-modul pada sebuah sistem. Setelah pokok pembahasan sudah kita bahas semuanya, maka dapat disimpulkan bahwa konsep desain terdiri dari 6 konsep. Yang pertama ada abstraksi, yang kedua ada penyaringan, yang ketiga ada modularitas, yang keempat ada arsitektur perangkat lunak, yang kelima ada hierarki kontrol, dan yang keenam ada struktur data. Sedangkan untuk prinsip desain dibagi menjadi 5 prinsip. Yang pertama ada prinsip keseimbangan, yang kedua ada prinsip kesatuan, yang ketiga ada prinsip ritme, yang keempat ada prinsip penekanan atau empasis, dan yang kelima ada prinsip proporsi. Untuk pembahasan selanjutnya mengenai proses desain dibagi menjadi 2 proses. Yang pertama ada preliminary design dan yang kedua ada detail design. Dan yang terakhir itu mengenai desain modular efektif. Bahwa desain modular efektif mereduksi kompleksitas masalah, menyediakan fasilitas untuk melakukan perubahan dan memudahkan implementasi dengan pengembangan paralel dari bagian-bagian yang berbeda dalam suatu sistem. Selain itu, modular efektif juga memiliki keuntungan yaitu mengurangi pengaruh perubahan pada pengujian dan perawatan, serta memiliki cohesion atau sebuah ekstensi alami dari konsep informasi yang disimpan pada sebuah modul. Demikian adalah penjelasan tentang konsep dan prinsip desain. Apabila terdapat kesalahan, mohon dimaafkan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.